Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa mengarungi bulan Ramadan, di mana kita telah mengarungi sebagian besar sehingga kita berada di penghujung di bulan Ramadan ini. Semoga amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga di akhir Ramadan ini menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah, sehingga kita keluar dari Ramadan terbebaskan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Perkataan Ramadan bulan maghfirah adalah sangat pas dan sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, di mana beliau menyampaikan bahwasannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di mana kita telah berpuasa 29 hari, maka jikalau niat puasanya karena Allah dengan dasar keimanan dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang berpuasa bukan mencari ridhonya Allah, tetapi mencari ridhonya setan. Mungkin puasanya agar mendapatkan ajian kebal atau mendapatkan ajian semar mesem, sehingga menebar pesona di sana sini, atau dengan niatan-niatan lain yang biasanya puasanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di sisi lain Nabi bersabda, an Nabi Hurairah radhiyallahu an, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih, kita salat tarawih sudah lebih dari 25 hari, bahkan hampir sempurna 30 hari atau 29 hari. Kalau niatnya karena iman kepada Allah dan mencari ridha Allah, walaupun kaki sudah mulai terasa, kata orang Madura, benyel atau kemeng kata orang Jawa, kalau itu semua kita niatkan penuh iman dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apalagi 10 akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil kita sudah lewati, dan di situ ada malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya Allah,
maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan maghfirahnya. Amin, Allahumma amin. Maka benar adanya jikalau dikatakan ketika orang masuk di Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tapi dosa-dosanya masih banyak sekali, maka ini adalah orang yang sangat celaka dan rugi. Berarti banyak kemungkinan bisa jadi memang tidak melakukan SOP yang sudah ditunjukkan oleh Nabi. Puasa yang tidak puasa, tarawih yang tidak tarawih, sholat enggak sholat, apalagi Lailatul Qadar, dapatnya Lailatul Modar ya, bukan Lailatul Qadar. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah mencari. Orang yang mencari Lailatul Qadar saja belum tentu dapat, apalagi tidak ada usaha untuk mencari. Maka dikatakan rugi dan sangat-sangat rugi orang yang masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, mari kita sempurnakan amal-amal soleh kita ini dengan taubatan nasuha. Kita sempurnakan dengan terus bertobat kepada Allah, menjawab seruan Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian senantiasa beruntung. Kemudian ikhwatal iman, kita perlu mengetahui makna taubat. Kalau kita tadi sudah membaca surah Taubah, yang mana surah Taubah ini banyak berisi tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik, bagaimana kita ini nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari sisi kemunafikan. Taubat itu dikatakan taubah nasuha yang diserukan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Kapan dikatakan taubat seseorang ini taubatan nasuha? Jikalau ada 3 hal yang dia penuhi jikalau dosanya berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah ayyaqli'a anil ma'siyah. Ketika dia mau bertobat dari maksiatnya, maka dia berhenti melakukan kemaksiatan itu. Misalkan seorang ingin bertaubat dari judi, maka ketika mau bertaubat itu aplikasi yang berkaitan dengan judi itu dihapus, tidak malah nambah lagi. Mau bertobat dari perzinahan, maka seketika itu hubungan-hubungan terlarangnya diputus, bahkan aplikasi-aplikasinya yang membuat dia berzina dihapus, di-uninstall. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, haruslah dia ada penyesalan, menyesali terhadap dosa yang telah dia lakukan. Dia menyesal, ya Allah, saya menyesal sudah nyelingkuhin istri orang misalkan. Semoga engkau ampuni ya Allah. Misalkan juga dia menyesal, ya Allah saya menyesal karena sudah membuka aurat dan seterusnya. Maka ikhwatal iman, nomor 2 ini, penyesalan itu akan datang bagi seseorang jikalau dia mengetahui apa yang telah dia lakukan. Karena misalnya orang itu tidak tahu hukumnya. Misalkan dia ini menggunakan busana muslimah versinya dia, tapi celananya ketat, pakaiannya pun ketat, ngepret begitu, dan dia merasa itu sudah muslimah karena dia beli di toko busana muslimah dan kata yang jaga ini busana muslimah, dan dia tidak belajar bagaimana kriteria menutup aurat,
bagaimana, apakah rambut bagian dari aurat atau tidak. Dia tidak pernah belajar itu, tidak pernah belajar di surat An-Nur dan seterusnya, maka dia tidak akan ada penyesalan sedikit pun ketika dia melanggar suatu larangan Allah. Sama dengan orang makan babi tapi dia tidak tahu kalau babi haram, maka tidak pernah dia menyesal. Maka pentingnya kita duduk di majelis ilmu itu agar tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, sehingga ketika kita tahu baru kita nantinya ada perasaan ingin bertobat, lalu ada penyesalan dalam hati kita. Maka orang yang tidak mau belajar, yang masuk kategori jahil, jahil itu ada azabnya sendiri karena dia tidak mau belajar. Yang ketiga, ikhwatal iman, setelah dia berhenti dari maksiatnya, menyesali terhadap apa yang dia lakukannya, baru dia juga berazam ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Berazam kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi dosa kemaksiatan itu. Maka jikalau tiga hal tersebut dilakukan ketika dosa-dosa itu berkaitan dengan Allah langsung, lalu kita hantam terus dengan istighfar, baik itu syahidul istighfar, baik itu di waktu sahar atau setelah sholat, sebagaimana Nabi mencontohkan, inni la astaghfirullah akbakulla salatin sab'ina marrah. Kata Nabi, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap habis sholat 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dalam riwayat lain 100 kali. Insyaallah akan diterima taubatnya oleh Allah. Tetapi jikalau dosanya berkaitan dengan hamba Allah, beda. Selain tiga hal di atas, harus ditambahkan dengan meminta kehalalan dari orang tersebut. Kalau berupa harta yang kita kemplang atau harta waris mungkin yang kita ambil, bisa jadi mungkin pada saat itu ketika bapaknya meninggal, anak yang paling sulung yang berkuasa ambil sini ambil situ, semua harta warisan dikuasai, sedangkan adiknya yang masih yatim dikasihlah sedikit-sedikit saja. Kalau dia mau bertobat dari hal tersebut, tidak cukup tiga hal tersebut, tidak cukup istighfar sampai berbusa mulutnya, tidak akan diterima, kecuali ditambah satu hal lagi, yaitu mengembalikan hak adami yang sudah dia zalimi. Maka ketika dia bertobat, dia kembalikan, dek, ini dulu hartanya panjenengan, kira-kira sampean bisa mengikhlaskan, soalnya wis entek nih gede, kayak sok tak balik no, piro cak, yo pirang lebih 5 miliar, oh yo ka ikhlas nek 5 miliar, yo sekabe cak balik no ae, nek 10.000, 100.000 ndak apa-apa, gitu Pak. Biasanya gitu Pak. Akhirnya katanya 3 miliar semua total deh, ya udah balik no aja. Kalau dikembalikan semua Pak, lalu ditambah tiga hal yang di atas itu, baru itu adalah taubatan nasuha. Maka berat Pak dalam urusan hak adami. Sampai ada jamaah itu yang mencurhatkan bagaimana ini cara bertobatnya. Dia seorang teknisi informatika alias bagian IT. Dia bagian ngambilin duit-duitnya nasabah, walaupun hanya 100, 200, cuman kalau 100 kali sejuta sudah 100 juta Pak. Kalau 200 rupiah kali 3 juta sudah lumayan, bisa buat beli takjil itu. Akhirnya mau bertobat, ini berat tobatnya Pak. Jadi kalau urusan sosial, urusan mengambil hak orang lain, termasuk kalau kita tidak mau bayar zakat, zakat mal kita tidak pernah dikeluarkan, padahal sudah ada perintah tadi dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ini sama saja kita itu mengkorupsi hartanya orang yang fakir gitu. Karena ada hak mereka di situ.
Hanya saja lebih halus gitu caranya itu. Yang satunya tidak. Sudah orang mau mati masih dikorupsi, ya tambah mati. Maka kalau orang seperti ini mau tobat, itu beratnya luar biasa. Gimana mau mengembalikan ke 100 orang jamaah, atau mau minta maaf kepada 100 orang saja sulit, apalagi kepada 1 juta orang. Termasuk ketika kita punya hutang misalnya, mau tobat. Padahal katanya matlul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda bayar hutang, apalagi dia memang sengaja ngutang itu biar tidak mau bayar, itu kan sama dengan curi. Tapi tidak bisa dipenjarakan, sulit katanya, karena saya hutang piutang, ada tulisannya kan. Maka orang yang seperti ini kalau mau tobat, ya harus kembalikan dulu, bayar dulu, baru tobatnya diterima. Jangan sampai tobatnya tidak diterima, apalagi ketika sudah kerongkongannya dipenuhi dengan nyawanya. Karena sesungguhnya innallaha yaqbalu taubata 'abdih ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Sama dengan zamannya Fir'aun, ketika Fir'aun mau tobat, dia sudah mau tenggelam, mau mati, baru dia mau tobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, katanya, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Terlambat, mungkin malaikat gergetan nak celupkan ke Laut Merah, wis kesuwen. Jadi kalau sudah nyampe ke sini, ke kerongkongan ini, nyawanya sudah tidak bisa diterima taubatnya. Atau teman-teman sekalian, ada masa taubat itu sudah tidak terima oleh Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lapang luas selapang-lapangnya waktu pertobatan. Dikatakan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka pintu taubat di waktu malam agar mereka yang bermaksiat di waktu siang bisa bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah juga membuka pintu taubat itu di waktu siang agar mereka yang bermaksiat di waktu malam bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai nanti ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tidak ada lagi pertaubatan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari, biasanya Idul Fitri adalah ajang kita untuk bermaaf-maafakan. Kalau dosa kita berkaitan dengan dosa hablum minan nas, kita selesaikan di yaumil id. Syukur-syukur sebelum Idul Fitri sudah selesai. Kalau itu dosa berhubungan dengan Allah, maka insya Allah lebih mudah. Hanya saja 3 hal tersebut yang sudah kita sebutkan tadi harus dipenuhi, dan ditambah 1 hal lagi jikalau dosa itu berkaitan dengan hakun adami. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapangan dan kesempatan untuk terus bisa bertaubat, sehingga hidup kita berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan iman la ilaha illallah, di mana kunci surga itu ada dalam la ilaha illallah. Mohon maaf segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.